wabarakatuh. Ya, pasti kenalkan ya video yang saya putar di depan. Betul, BTS. Semua orang pasti kenal itu kan ya. Kenapa? Karena saat ini BTS adalah kelompok grup band ya, atau boy band ya, yang terkaya di dunia. Kabar terakhir luar biasa itu kan ya. Pertanyaannya, banyak grup-grup band di Indonesia, di luar negeri, di Eropa nggak bisa sebagus si BTS, nggak bisa sebagus BTS itu kan ya. Kenapa? Pertanyaannya sama-sama kan, mereka terdiri dari beberapa kelompok orang, terdiri dari anak-anak muda yang cakep juga itu kan ya. Bahkan BTS beberapa personilnya dianggap tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cakep, tapi ternyata kan kekompakan dia, kinerja yang dia tunjukkan, kemudian istimewa itu kan ya. Mereka istimewa itu ya. Artinya apa? Ada sesuatu ini di grup band BTS itu kan ya. Meskipun ya Bu, itu kan ada manajernya, itu kan ada orang-orang di balik dia itu kan yang membuat BTS sudah luar biasa. Oke, ya, tapi satu sisi BTS sendiri pasti dia punya sesuatu yang membuat kelompok dia jadi bagus, yang membuat kelompok dia kinerjanya luar biasa. Oke? Ya. Kita akan belajar mengenai kelompok hari ini ya. Apa? Oke, kelompok dan tim ya, karena sebelumnya di video sebelumnya kita sudah bicara mengenai apa itu motivasi, apa itu kepemimpinan. Hari ini ya kita akan belajar mengenai kelompok dan tim. Oke, sebenarnya apa sih kelompok itu? Oke, kelompok itu apa? Benar ya, benar itu. Kelompok itu kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari orang-orang ya, kumpulan dari orang-orang, tapi tidak cukup sekedar itu. Kelompok itu juga tidak hanya sekedar kumpulan, tapi kelompok itu adalah kumpulan orang-orang yang apa? Iya, ya, yang punya tanggung jawab ya, yang kelompok orang-orang yang satu dengan yang lain dia memiliki sistem, dia memiliki pembagian kerja. Ada ketuanya, ada anggotanya, ada orang yang menjadi pemimpin atau follower ya. Dan kelompok itu dikelola agar memenuhi tujuan kelompok itu. Jadi kelompok itu bukan hanya sekedar kumpulan orang ya. Kalau kelompok dengan kumpulan orang Anda samakan, misalkan seperti ini. Kumpulan orang kita apa Bu? Ya, orang yang kebetulan kumpul ya, orang yang kebetulan kumpul. Ada ketika Anda nunggu, misalkan ketika Anda pulang ya, ketika Anda pulang dari satu tempat, kemudian Anda harus nunggu transportasi, Anda kan kumpul. Nah, kumpul itu mungkin tujuannya sama karena mau menunggu transportasi. Tapi apakah satu dengan yang lain berinteraksi? Apakah satu dengan yang lain ada pembagian kerjanya? Siapa ketuanya, siapa wakilnya, kan nggak ada. Nah, itulah bedanya kelompok dan tim. Kumpulan dan kelompok ya. Coba cek di buku ya, coba dicek buku tentang kelompok ya. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sih sebenarnya pembentukan kelompok? Apakah kelompok itu kayak cetakan, dibuka langsung jadi itu kan ya? Kan enggak. Ada step-step ya, ada step-step yang membuat satu kelompok itu bisa muncul, dan kemudian yang membuat kelompok itu bisa jadi baik, berkinerja baik atau tidak. Ada 5 step di sini ya. Anda bisa lihat di transparan ya. Di transparan nanti akan kelihatan itu kan ya. Nah, kalau nggak di sini, di sebelah sini atau di sini itu kan ya. Lihat transparan. Ada 5 step ya. Step yang pertama adalah pre-stage. Pre-stage itu artinya ketika individu belum bergabung dalam satu kelompok. Individu belum bergabung dalam satu kelompok sehingga dia tidak pembentukannya, tapi dia tidak terikat satu dengan yang lain ya. Jadi bebas, masih bebas, namanya pre-stage. Yang kedua adalah forming. Formingnya adalah ketika mereka sudah mulai membentuk. Nah, forming itu bisa disengaja, bisa tidak. Artinya disengaja itu kalau misalkan kelompok formal ya, kelompok formal itu kelompok yang sengaja dibentuk oleh organisasi. Misalkan kelompok kerja itu kan kelompok formal. Nah, itu kan sengaja dibentuk. Formingnya jelas. Oke, hari ini saya akan bentuk kelompok kerja 1, 2, 3 itu kan ya. Kayak guru-guru kelas Anda dulu ketika di SMA itu kan bentuk kelompok kerja, itu namanya kelompok formal. Tapi ada juga kelompok informal, kelompok yang tidak sengaja bentuk karena interaksi yang intens maka dia muncul. Nah, baik kelompok formal maupun kelompok informal sama-sama ada stepnya ya. Step yang pertama ini pre-stage, sebelum berkelompok. Step yang kedua adalah forming. Yang satu kelompok formal sengaja dibentuk, ini kelompokmu. Nah, kalau yang forming ini karena mereka gini, misalkan
orang yang suka BTS ya. Awalnya kan pada nggak tahu, tapi ketika berinteraksi satu dengan yang lain, lama-lama ketahuan, oh ternyata itu kan ya, oh dia juga BTS, oh dia ARMY, sorry bukan BTS ya, oh dia fans dari BTS, ARMY juga. Nah lama-lama itu kalau kalau kemudian nunggu apa-apa lagi dalam proses menunggu sesuatu untuk dikerjakan, maka dia akan ngobrol terus gitu kan. Lama-lama itu orang satu dengan orang lain saling berkelompok ya, yang diomongin apa jelas tentang ARMY, tentang BTS itu kan ya. Nah secara nggak sengaja itu terbentuk, itu nggak sengaja terbentuk, namanya forming ya. Kemudian selanjutnya adalah storming. Storming itu adalah, storm itu kan badai ya. Badai itu artinya nanti ketika kelompok yang informal maupun formal itu mulai terbentuk, maka satu dengan yang saling mempengaruhi untuk menentukan siapa, karena satu kelompok yang baik, kelompok yang ada pemimpinnya, maka akan kemudian muncul seperti itu ya, badai kemudian saling mempengaruhi. Jadi agak ribut, badai itu kan itu kan ramai itu kan ya. Nah saling mempengaruhi siapa yang akan duduk sebagai ketua, siapa yang menjadi wakilnya, itu kan biasanya saling tidak mau atau kemudian saling mempengaruhi untuk membeli sesuatu yang lain, sehingga muncul badai yang membuat ketidaknyamanan. Tapi kemudian step ketika badai itu sudah mulai mereda dan masing-masing anggota sudah sepakat ya dengan siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa anggota dan seterusnya ya, maka kemudian muncullah norming ya. Step yang keempat, norming itu ketika mereka masing-masing sudah menerima posisinya masing-masing ya. Jadi kalau yang di kelompok formal sudah ditentukan ketua, kan pembentukan ketua itu kan rame itu kan ya, siapa wakilnya, siapa bendaharanya, kan di kelas lah seperti itu ya. Tapi di informal juga sama, ketika informal itu sudah kumpulan orang yang banyak, kemudian mereka sudah satu saling, sekarang kita buat kelompok aja ya, kelompok ARMY apa itu kan ya. Nah kemudian mereka ayo supaya kita lebih jelas apa yang harus kita lakukan, kita komunikasi lebih enak, kita buat kelompok, ayo ketuanya sama kamu ya, kayak gitu kan. Itu namanya storming. Tapi begitu kemudian masing-masing udah sepakat, oke, dah ketuanya si A, karena dia yang pertama kali menunjukkan bahwa dia seorang ARMY, dia yang berani menunjukkan seperti itu ya. Kemudian karena kita kadang-kadang butuh perlengkapan, kadang-kadang kita perlu informasi, maka ada bendaharanya, jadi kita punya bendahara. Nah ketika dalam step masing-masing anggota sudah menerima kesepakatan itu ya, kesempatannya apa, ketuanya siapa, kemudian nanti kita aturannya apa ya, kalau supaya kelompok kita tetap jalan ya, kita harus punya grup. Di grup itu masing-masing orang harus sudah memberikan informasi yang menguntungkan, informasi yang baik tentang BTS itu kan ya, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang perform itulah ketika kelompok itu sudah menunjukkan kinerja ya. Ternyata kelompok itu bukan kelompok fans BTS mata itu ya, bukan kelompok ARMY yang hanya sekedar menginformasikan BTS, tapi di situ kelompok itu sudah punya, oke, kita kan awalnya suka dengan BTS, tapi kita tidak boleh hanya bicara mengenai BTS dong. BTS adalah orang Korea, kita bicara mengenai budaya Korea. Kenapa orang Korea seperti itu? Kita bicara mengenai bahasa Korea. Sedikit-sedikit kita harus ada bahasa Korea di situ, bahasanya seperti itu kan ya. Nah, sejalan dengan waktu ternyata yang tadinya hanya fans club itu kan ya, BTS fans club itu ya, ARMY itu yang isinya biasanya kalau kelompok Eropa isinya hanya BTS dong. Tapi ternyata kemudian dari kelompok ARMY itu kemudian mereka senang banget dengan Korea, mereka paham betul dengan budaya Korea, mereka jadi tahu kenapa orang Korea seperti itu. Namanya udah kelompok itu sudah perform ya. Sama halnya lah dengan kelompok formal yang dibentuk oleh kelas, yang dibentuk oleh guru itu kan ya. Ya, ketika Anda sudah posisi oke, udah ketuanya si A, wakilnya si B, kemudian nanti yang nyatet naturalisasi si C itu kan itu. Kemudian awal-awal mereka mungkin akan saling kagok dulu, kaku itu kan ya, tapi sejalan dengan waktu maka kemudian ketuanya bisa menunjukkan bahwa dia memang layak jadi ketua, dia memimpin dengan baik, dia tahu kapan harus jadi pemimpin, kapan harus menjadi followersnya, kapan harus memotivasi, kapan harus menerima pendapat, kapan dia harus tegas. Nah akibatnya kelompok yang dibentuk oleh guru itu kemudian bisa menjalankan tugas dari guru dengan baik. Nah seperti itu ya. Tapi kan enggak semua kelompok seperti itu, karena itu tadi ya, tahapan-tahapan pembentukan itu agak lama, kemudian nggak sukses, perlu konfliknya terlalu lama itu kan ya, sehingga mungkin performnya tahapan kelima yaitu menunjukkan kinerja tidak maksimal ya. Nah
Kalau di kelas, kelompok kan tidak selamanya itu kan, tidak selama hidup Anda di kelas, kelompoknya itu dulu. Ketika pekerjaan dari guru sudah selesai, maka kelompok itu akan dibubarkan. Dadah anggota kelompok itu kan ya. Nah, itu namanya adjourning. Nah, kelompok informal mungkin agak lama ya proses pembubaran itu, tapi kalau kelompoknya formal itu cepat ya. Oke, kemudian gini, kenapa? Sekarang pertanyaannya adalah kelompok BTS, kelompok yang luar biasa, atau kelompok sepak bola ya, yang cowok-cowok itu kan senang namanya kelompok sepak bola. Kelompok sepak bola Barcelona, kenapa dia bisa bagus? Ya, dibandingkan PSS ya, punyanya Sleman. Sama-sama itu kan ya, apa bedanya? Sepak bolanya juga pakai satu bola, tidak kemudian yang Barcelona tuh bolanya emas kan juga enggak, bolanya kan sama gitu kan, bolanya ditendang, kemudian ketika mereka main juga hanya 11 orang, kemudian kipernya juga cuma satu itu kan ya, makannya juga nasi kan ya mungkin nasi dengan lauknya, tapi maksud saya itu dia tidak kemudian makannya itu sesuatu yang luar biasa, jarang dimakan oleh orang sehingga dia bisa pinter sepak bola kan enggak. Barcelona juga sama ya. Pertanyaannya adalah ya, kenapa Barcelona bisa bagus, PSS juga bagus, tapi kan levelnya beda, bagusnya di dunia, ini bagusnya baru di nasional. Nah, kita bicara mengenai kenapa kelompok itu kinerjanya berbeda, berarti kita bicara mengenai konsep dinamika kelompok ya, konsep dinamika kelompok itu. Nah, ada beberapa konsep yang perlu dipahami. Kenapa satu kelompok bisa lebih berkinerja dibanding kelompok lain? Ya, yang pertama adalah terkait dengan peran. Ya, peran itu adalah dalam seperti yang saya bilang tadi, kelompok itu kan mesti ada orang pemimpinnya, ada bendaharanya, itu kan ya. Kalau di sepak bola ada kipernya, itu kan ya. Kemudian ada penjaga kawan ya, kiper ya. Ada strikernya, dia yang bertugas untuk menggolkan. Kemudian ada yang di tengah-tengah itu namanya saya lupa itu kan ya, kan ada itu ya. Atau kelompok BTS, kelompok BTS ternyata tidak semua vokalis, ada berapa berfungsi sebagai vokalis, kemudian ada yang dia yang sambil nyanyi sambil kayak ngomong itu ya. Nah, ada yang seperti itu ya, semuanya bisa nari, tapi ada yang mesti kalau nari posisinya selalu di tengah-tengah, ada yang agak ke belakang. Kenapa? Ya karena kemampuan menarinya agak berbeda. Ya, itu namanya peran. Ketika peran dijalankan, insya Allah dinamika kelompok akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah norma. Ya, norma itulah aturan. Ya. Aturan itu yang membuat perilaku anggota kelompok semua akan sama, kemudian kinerjanya akan baik. Kemudian yang ketiga adalah status. Status itu bicara mengenai prestis ya. Bagaimanapun kelompok yang baik akan memberikan prestis, memberikan image positif pada anggotanya. Seperti ini, Anda gabung kelompok marching band ya, mesti bangga karena jadi bagian dari anggota marching band itu kan ya. Apalagi kalau kinerja dari marching band itu sudah bagus itu kan ya. Anda di waktu SMA dulu gabung kelompok KRI ya, kelompok KIR, kelompok ilmiah remaja ya. Ketika kelompok itu sudah bagus, Anda mesti bangga gabung, namanya image ya, namanya image. Artinya apa? Ketika kelompok itu punya image yang bagus ya, maka anggota kelompok itu akan lebih tinggi effort dia untuk menjalankan semua tugas-tugas dalam kelompoknya karena dia bangga dengan kelompoknya, image-nya bagus. Kemudian yang keempat adalah kohesivitas. Kohesivitas itu adalah kekompakan, gampangannya seperti itu, kohesif ya, satu dengan lain, serasa, senada, ya itu ya. Jadi artinya ya mereka tahu betul apa yang diinginkan oleh anggota kelompok yang lain dan mereka tahu betul apa yang harus dia lakukan ya, sehingga dengan gampangnya mereka bisa hampir sama melakukan perilaku yang sama, kompak. Kohesivitas itu kompak. Kemudian kelompok, ukuran kelompok. Faktor yang kelima kenapa kinerja kelompok itu bisa besar itu ya, itu adalah ukuran size ya. BTS hanya 7 ya kan, kemudian yang lain ada yang sampai 12. Ternyata ukuran kelompok juga menjadikan apakah dinamika kelompok itu akan baik atau tidak, karena semakin banyak yang harus dikelola ya kan. Misalkan JKT48 itu susah banget itu ya, kinerjanya juga naik turun kan. Kenapa? Terlalu banyak anggota kelompok di dalamnya ya, terlalu banyak anggota kelompok di dalamnya ya. Tapi kalau BTS kan 7 terus, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan ya, itu terus itu kan ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, kesebelasan itu size-nya sama Bu?
Kenapa? Yang saya bilang tadi ada banyak faktor ya. Ini adalah faktor yang kelima, ukuran. Ukuran kelompok seringkali menjadikan satu kelompok kinerja bagus dan seringkali menjadikan kinerjanya jelek. Ada kelompok yang jumlahnya banyak tapi kinerjanya bagus. Ada kelompok yang anggotanya sedikit atau size-nya kecil tapi kinerjanya nggak bagus. Karena ini baru satu faktor. Kemudian faktor kedua adalah manajemen konflik. Bagaimana anggota kelompok, pimpinan di situ itu kan ya semua mampu mengelola konflik. Karena kelompok itu kan interaksi dari banyak orang, ya. Ketika satu dengan yang lain punya empati yang bagus, punya keinginan untuk menjaga kenyamanan bersama, itu kan ya. Artinya mereka cenderung menghindari konflik. Kalau telah terjadi konflik, yang dicari adalah win-win solution. Nah, insya Allah dinamika kelompok itu akan bagus, ya. Mungkin Anda bisa sering lihat di YouTube ya, ada satu kelompok band ya. Dia bagus awal-awalnya tapi kemudian dia bubar. Salah satunya adalah ini, konflik. Karena kadang-kadang ketika orang itu sudah mendapatkan kinerja, sudah berprestasi, dia sudah mendapatkan banyak subscriber itu kan ya, sudah banyak yang itu kalau kalian udah banyak followernya itu kan ya, kemudian pengen wah kalau cuman di grup saya kok kurang terkenal, gimana kalau saya solo saja. Nah, itu salah satu faktor ya kenapa banyak kelompok yang akhirnya bubar ya. Karena apa? Konflik ya. Bagaimana mereka bisa mengatasi konflik antar individual, karena interaksi antar individual itu sesuatu yang memang sunatullah terjadi. Dan terakhirlah komunikasi informal. Komunikasi formal jelas, karena itu kan kelompok ada yang posisinya sebagai ketua, ada yang posisinya sebagai anggota itu kan ya, ada yang posisinya sebagai mitra, ada yang posisinya sebagai atasan, bawahan. Ya, yang penting adalah kalau komunikasi formal jelas, karena mereka harus menjalankan sesuatu. Baik itu kelompok, ini yang kita bicara mengenai kelompok formal ya. Tapi yang penting adalah komunikasi informal. Bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi secara informal. Secara informal itu artinya ya tidak lagi melihat kedudukan, tidak lagi melihat pekerjaan, tapi betul-betul dari hati ke hati antar individu itu kan ya. Seperti itu komunikasi informal. Nah, itu adalah beberapa faktor ya, atau 7 faktor yang mempengaruhi kenapa satu kelompok bisa bekerja lebih bagus dan satu kelompok kinerjanya masih biasa-biasa saja. Oke. Kenapa? Dari tadi bingung ya, Bu Isa itu pakai apa? Oh, ini masker ya. Ini masker. Nah, ini namanya multi-thing. Anda tahu nggak ada multitasking? Nah, ini multi-thing. Ini sebenarnya masker, ya kan? Nih kalau dipakai masker, tapi dipakai bando juga bisa. Nah, ya kan? Nah, kan cantik. Oke, nah, break ya. Oke, kita lanjutkan ke konsep yang lain terkait dengan kelompok dan tim. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus gabung dalam satu kelompok? Kenapa banyak orang yang bergabung di kelompok tapi banyak juga yang tidak mau? Ada beberapa faktor yang membuat orang itu bergabung dalam satu kelompok. Ya, yang pertama adalah Anda bisa lihat di slide ya. Anda bisa lihat di slide ini yang ada di tempat saya. Ya, faktor keamanan. Jelas? Logikanya gimana? Ya, ini misalkan gini, contohnya adalah buruh. Ya, buruh pabrik itu ketika dia sendirian, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri ketika nanti punya masalah. Tapi begitu buruh pabrik itu gabung dalam serikat pekerja, serikat buruh, maka ketika nanti dia punya masalah, ya ada orang-orang yang akan melindungi dia, keamanan. Ya. Atau orang-orang yang seneng itu ya balapan motor. Ya. Kalau dia balapan sendiri itu pasti akan kena banyak masalah. Ada polisi, ada masyarakat yang kemudian marah-marah. Tapi begitu dia masuk ke dalam klub, dia masuk ke dalam komunitas sepeda motor, ya itu nanti dia malah lebih bagus lagi. Kenapa? Karena di situ biasanya dibina oleh polisi. Jadi dia tahu bagaimana safe driving, bagaimana mengendarai motor yang benar, mengendarai motor yang safe, yang tidak berbahaya untuk dirinya dan untuk orang lain itu kan ya. Maka akan mendapatkan keamanan. Kemudian orang juga masuk kelompok kadang-kadang mencari mencapai status ya. Misalkan gini, banyak orang yang gabung dalam partai politik. Kenapa? Karena kalau dia sendirian nggak akan, dia pengen jadi gubernur, dia pengen jadi bupati. Ketika dia sendiri independen susah gitu kan. Nah, ya memang dibolehkan ya kan. Kita mencalonkan sebagai pimpinan daerah
independen bisa, tapi itu susah menangnya. Kalau nggak percaya, itu saya pernah itu kan ya, pengalaman saya menunjukkan seperti itu. Waktu itu saya mau menjabat jadi ketua RT, saya sendirian, susah banget. Tapi begitu orang-orang itu gabung dalam partai politik, maka dia bisa memakai kendaraan partai politik itu untuk mencapai tujuannya. Ya, nah kadang-kadang orang gabung di kelompok juga kadang untuk mencapai tujuannya. Tapi ada juga orang yang gabung karena status, ya. Di kelas dia nggak punya status karena kinerjanya terlalu biasa-biasa saja, itu kan ya. Pinter juga tidak terlalu, tidak pinter juga tidak terlalu, sehingga orang-orang yang biasa itu kan tidak bisa punya status karena dia biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia itu punya sesuatu, ya. Dia itu ternyata kalau mancing luar biasa aja. Dia begitu lihat air, dia tahu di situ ada ikan atau tidak, ikannya doyannya apa, ya. Maka kemudian karena ternyata usut punya usut, dia itu adalah anggota dari kelompok mancing mania, dan ternyata dia ketua, dan di sana statusnya tinggi. Ketika kelompok mancing itu lagi kumpul, begitu dia datang semua berdiri, itu menunjukkan dia punya status, ya. Tapi kalau Anda datang satu kelompok cuma dicuekin, cuma dia, atau cuma di nah itu berarti statusnya biasa-biasa saja. Tapi begitu Anda datang, kemudian yang lain berdiri, yang lain nah berarti Anda situ punya status sosial yang lebih tinggi daripada yang lain, ya, status, ya. Kemudian penghargaan diri. Jadi kadang-kadang orang juga masuk ke kelompok untuk mendapatkan penghargaan diri. Mungkin dia di sana betul-betul dihargai sebagai individu yang punya sesuatu, ya. Kemudian ada juga kelompok yang bergabung karena power. Tadi contohnya seperti orang-orang yang saya contohkan partai politik, ya. Dia bergabung di partai politik karena pengen jadi posisi. Dengan punya posisi maka dia punya power. Nah, ini beberapa faktor, ini beberapa latar belakang kenapa orang itu bergabung dalam kelompok. Ya. Kemudian apa sih kalau berkaitan dengan kelompok? Biasanya kita akan masuk ke tim. Ya, tim itu agak berbeda dengan kelompok meskipun keduanya adalah kelompok kerja. Jelas tim itu adalah kelompok kerja formal, ya, kelompok kerja yang memang sengaja dibentuk. Tapi biasanya tim itu terdiri dari orang-orang yang memang satu dengan yang lain saling melengkapi. Bahkan kadang-kadang tim dibentuk karena background yang berbeda, karena saling melengkapi. Kalau kelompok mungkin dibentuk karena kesamaan, ya, karena kesamaan pekerjaan maka dibentuk dalam kelompok, kesamaan gender dibentuk dalam kelompok, karena kesamaan sesuatu dibentuk kelompok. Tapi kalau tim justru dibentuk karena perbedaan di antara anggota. Mereka dibentuk dalam tim supaya saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling melengkapi dan muncullah sinergi, ya. Nah, jenis dalam organisasi jenis tim ada banyak, ya. Anda bisa lihat di slide, ya. Jenis timnya ada banyak. Di sini mana atau di sini, ya. Nah, nanti dilihat slide-nya di mana, ya. Satu pertama adalah tim yang dibentuk karena tim dibentuk karena tujuan, ya. Maksudnya tim itu dibentuk karena untuk mengembangkan produk, ya, namanya nanti tim pengembangan produk. Atau kalau di mana di DPR MPR itu kan dia punya task force, ya. Task force ketika ada masalah, misalkan sekarang ada mau membentuk undang-undang baru, biasanya ada task force undang-undang, namanya karena tujuan dibentuk. Kenapa tim itu dibentuk? Karena ada tujuan tertentu yang harus dia selesaikan, namanya adalah jenis tim tujuan. Kemudian yang kedua adalah karena struktur, ya. Tim dibentuk, maksudnya ini adalah tim itu dibentuk karena tim super biasanya. Jadi tim yang dibentuk khusus dengan tugas tertentu dan dia punya power tertentu, namanya tim super atau super tim. Nah, biasanya dia powernya lebih tinggi, ya, powernya lebih tinggi daripada tim yang lain, dan dia punya tugas-tugas yang khusus dari organisasi. Kemudian jenis tim juga bisa dilihat dari keanggotaannya. Ada yang tadi yang saya bilang tadi, ada tim yang memang anggotanya mirip, anggotanya fungsi yang sama. Tim pemasaran berarti dia orang-orang pemasaran. Tim keuangan berarti kan orang-orang keuangan. Atau tim promosi berarti kan orang-orang yang bidangnya di bidang promosi. Nah, jadi tim fungsional. Ada juga cross functional, tim yang isinya orang-orang yang punya tugas, punya amanah, punya tanggung jawab yang berbeda-beda atau punya latar belakang yang beda-beda. Itu namanya cross functional team. Dan yang terakhir adalah tim bisa dilihat dari durasinya, waktu pembentukannya. Karena bisa tim itu bisa permanen, ya, bisa temporal. Tapi sebagian besar tim itu temporal, ya. Jangka waktunya kurang dari 1 tahun sebagian besar. Tapi ada juga untuk perusahaan-perusahaan dia punya tim yang dibentuk permanen.
untuk mengerjakan proyek-proyek yang memang jangka waktunya panjang. Misalkan pemerintah punya tim ya, punya tim pembangunan. Misalkan pemerintah mau bangun dulu ya, kalau dulu kayaknya nggak jadi ya, jembatan dari satu daerahnya Indonesia sampai ke Brunei ya, itu kan butuh tim yang bukan besar ya, tapi butuh tim yang memang kerjanya lama, karena dia perlu identifikasi, dia butuh persiapan, dia butuh riset, dia butuh itu sampai kemudian. Tapi ternyata timnya itu kayaknya nggak jadi gitu kan. Nah, oke, itu adalah tim ya, itu adalah tim. Kemudian mengapa menggunakan tim, pertanyaannya kenapa ada kelompok tapi perusahaan menggunakan tim ya. Anda bisa lihat di transparan selanjutnya ya, kenapa kok tim itu digunakan oleh perusahaan ya. Yang pertama, dengan tim membangun semangat ya. Tim akan membangun semangat untuk melakukan tugas dengan lebih baik lagi tuh. Kemudian tim bantu manajemen dalam bertim gak strategik ya. Ini apalagi kalau timnya ya tim super, tim yang punya power, tim yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu, dia lebih powerful dibanding tim yang lain. Kemudian tim meningkatkan fleksibilitas ya, artinya perusahaan tidak harus selalu menangani semua pekerjaan. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dia berikan kepada tim-tim tertentu ya, sehingga perusahaan bisa menangani tugas-tugas yang lebih besar. Untuk tugas-tugas yang kecil, tugas-tugas yang sifatnya parsial itu bagian-bagian bisa diserahkan ke tim, sehingga semua bisa terlayani, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir adalah dengan tim ternyata bisa meningkatkan kinerja ya, karena tim itu kan fokus pada pekerjaan dia ya, tidak dibebani dengan masalah yang lain, dia fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah ditugaskan dari pimpinan perusahaan kepada tim. Oke, kayaknya itu dulu terkait dengan kelompok dan tim ya. Jika Anda masalah, jika Anda bingung dengan penjelasan yang saya berikan, silakan konfirmasi di buku ya. Ya, kalau ini jelas di bukunya Robin ya, di bukunya Robin Coulter, karena bicara mengenai bagaimana mengelola SDM. Kalau itu bingung juga silahkan googling. Kalau masih bingung juga silahkan apalagi ya, silahkan di YouTube ya. Di YouTube juga banyak sekali bahasan-bahasan terkait dengan tim dan kelompok. Tapi hati-hati kalau di YouTube ya, silahkan harus lihat siapa yang sharing ya, siapa yang share video-video itu. Kalau itu dari universitas tertentu silahkan dipakai, tapi kalau itu masih personal, itu tugas mahasiswa ya dilihat dulu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, terima kasih atas atensi dan partisipasinya.